Pagi di kawasan elit Surabaya selalu sibuk, tapi tenang. Udara hangat bercampur aroma bunga Kamboja yang tumbuh di taman rumah besar berpagar tinggi. Di salah satu rumah terbesar, di sudut jalan, berdiri megah sebuah bangunan 3 lantai berwarna putih gading dengan jendela-jendela besar dan gerbang besi berukir ayat-ayat kaligrafi Arab di halaman depannya. 2 mobil mewah berderet rapi, berkilau oleh pantulan matahari pagi. Di rumah itulah tinggal Siti Marwah, seorang wanita yang bagi sebagian besar warga kompleks dianggap teladan. Wanita muslimah sukses, dermawan, dan berwibawa. Setiap pagi setelah salat subuh, atau lebih tepatnya setelah ia sekadar mendengar suara muazin, lalu menunda-nunda hingga hampir matahari muncul, Siti akan duduk di meja makan panjang yang diisi aneka sarapan mahal. Roti panggang dari Prancis, kopi Arabica, buah impor, dan madu dari Yaman. Ia tidak makan banyak, tapi senang melihat hidangan berlimpah itu. Hidup harus kelihatan diberkahi, ujarnya suatu kali pada pembantunya. Kalau rezeki tak terlihat, orang tidak akan percaya kita disayang Tuhan. Ucapan itu seperti semboyannya sehari-hari. Ia percaya bahwa kemewahan adalah bukti cinta Allah dan kemiskinan tanda kurangnya amal. Maka dari itu, setiap langkah hidupnya dirancang agar terlihat makmur dan terhormat. Rumahnya selalu ramai oleh tamu-tamu dari kalangan sosialita muslimah, para istri pejabat, pengusaha butik busana muslim, dan penceramah terkenal yang ia undang untuk mengisi pengajian eksklusif. Namun di balik acara yang tampak religius itu, lebih banyak percakapan tentang tas bermerek, model hijab baru, dan gosip tentang siapa yang baru pulang dari umrah dengan aleh-aleh paling mahal. Siti selalu duduk di kursi tengah ruang tamu, mengenakan gamis satin berkilau dan kerudung bordir emas. Ketika ustazah mulai berbicara, ia mendengarkan sambil memegang ponsel mahalnya, sesekali memotret suasana untuk diunggah ke media sosial dengan keterangan, "Alhamdulillah, pengajian rutin bersama sahabat-sahabat salihah." Komentarnya selalu dipenuhi pujian, "Masya Allah, semoga berkah," atau "panutan muslimah sejati." Ia membaca semuanya satu persatu sambil tersenyum puas, namun di dalam dirinya tak ada getar keimanan seperti yang tampak di wajahnya. Ibadah hanyalah panggung, amal hanyalah alat promosi. Ia suka bersedekah, tapi selalu dengan syarat. Nama dan fotonya harus terpampang di spanduk donasi. Ketika memberi bantuan ke panti asuhan, ia memesan fotografer profesional agar momen itu diabadikan, biar jadi inspirasi, katanya. Padahal ia hanya ingin memastikan orang tahu bahwa Siti Marwah masih tetap menjadi yang terdepan dalam segala hal, bahkan dalam urusan pahala. Suaminya, Hadi, seorang pengusaha kontraktor sukses, sudah lama tak banyak bicara padanya. Dulu mereka berdua memulai dari nol, hidup sederhana di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tapi sejak bisnis Hadi meledak, Siti berubah. Ia mulai mengatur segalanya, mulai dari keuangan, jadwal sosial, hingga penampilan suami. "Kita ini keluarga terpandang, Mas. Jangan sampai dikira pelit kalau ada pengajian besar. Pastikan kita jadi sponsor utama," katanya suatu pagi sambil menatap kaca besar di depan meja rias. Hadi hanya mengangguk, meski hatinya sering terasa jauh. Malam hari, ketika rumah telah sunyi dan lampu taman berkelip lembut, Siti jarang berzikir atau membaca Al-Quran. Ia lebih sering menghitung jumlah like di postingan terbarunya. Di dinding kamar tergantung figura besar bertuliskan "Biti Jinati". Namun rumah itu lebih sering terasa dingin daripada penuh berkah. Pembantu-pembantunya sering mendengar Siti marah hanya karena tatanan meja makan tidak simetris atau bunga di vas tidak segar lagi. "Kalian ini bekerja dengan hati atau tidak?"
teriaknya suatu hari. Padahal yang lelah bukan mereka saja, melainkan juga hatinya sendiri. Meski ia tak sadar, dalam dunia sosialnya, Siti dijuluki Hajah sebelum haji. Julukan itu ia dengar pertama kali dalam sebuah acara amal di Hotel Bintang 5. Salah satu tamunya, istri pejabat daerah, memuji gaya hidupnya yang islami. Bu Siti ini luar biasa, seakan sudah haji meski belum berangkat. Auranya itu loh, sudah cahaya. Siti tertawa kecil, tapi dalam hati ada rasa bangga yang mengembang seperti balon. Sejak hari itu, ia semakin gencar menampilkan citra kesalehan. Namun semakin tinggi ia terbang dengan citra itu, semakin kosong pula ruang batinnya. Ia tak tahu lagi mengapa setiap malam di tengah gemerlap rumahnya ada rasa sepi yang menekan dada. Kadang ia bangun tiba-tiba mendengar azan dari kejauhan, tapi hanya menatap jam dan berkata pelan, "Masih lama waktu subuh." Ia berbaring lagi sambil memeluk bantal satin, mencoba memejamkan mata, tapi perasaan hampa itu tak pernah pergi. Suatu pagi di bulan Syawal, ketika ia sedang bersiap menghadiri pengajian besar di hotel mewah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Ia membuka dengan cepat, berharap undangan untuk acara donasi atau penghargaan, tapi isi pesannya membuat matanya membesar. Bukan karena terharu, melainkan karena bangga luar biasa. Selamat, Ibu Siti Marwah telah terdaftar resmi dalam daftar calon jamaah haji tahun ini. Mohon segera melengkapi dokumen keberangkatan. Siti menatap layar itu lama, lalu berdiri di depan cermin besar kamarnya. Bibirnya perlahan membentuk senyum lebar. Ia membayangkan dirinya mengenakan mukena putih, berjalan di depan Ka'bah, dikelilingi kamera dan doa dari ribuan pengikutnya di media sosial. Ia membayangkan status barunya, Hajah Siti Marwah, wanita yang bukan hanya kaya tapi juga suci. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin dan berbisik pelan, "Akhirnya, gelar yang pantas untukku." Sore harinya, ia mengundang sahabat-sahabat pengajiannya untuk arisan dadakan. Rumahnya kembali ramai dengan tawa dan aroma parfum mahal. Di tengah suasana itu, ia mengumumkan kabar keberangkatannya. Semua bertepuk tangan dan mengucap selamat. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Masya Allah, Bu Siti, Allah memang memilih orang-orang terbaik untuk menjadi tamunya." Siti tersenyum, menegakkan duduknya, lalu menjawab dengan nada rendah hati yang dibuat-buat, "Semua karena kehendak Allah. Saya ini hanya hamba yang penuh kekurangan." Namun dalam hatinya, gema kalimat itu terdengar berbeda. Bukan kerendahan hati, melainkan rasa kemenangan. Malam itu, ia kembali duduk di kursi rotan balkon, menatap langit Surabaya yang mulai temaram. Dari kejauhan, suara azan Isya menggema lembut. Ia mendengarnya sambil menyeruput teh hangat. Tak ada air mata, tak ada rasa haru, hanya senyum puas yang perlahan merekah di bibirnya. Ia menatap ke arah bulan yang menggantung di langit dan berbisik lirih, "Bentar lagi dunia akan tahu aku akan ke tanah suci dan mereka akan melihat siapa yang benar-benar diberkahi." Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai jendela, tapi di balik kesejukan malam itu, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak, sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Dan di sanalah perjalanan panjang Siti Marwah menuju kebenaran dimulai, bukan di bawah cahaya kemewahan, melainkan di jalan sunyi yang penuh ujian dari langit. Kalimat itu masih terngiang di kepala Siti Marwah malam itu. Bentar lagi, dunia akan tahu. Ia memejamkan mata dengan senyum puas, membayangkan dirinya berjalan di antara lautan manusia di Makkah, diseru kamera, dan dipuji banyak orang. Dalam pikirannya, ibadah haji adalah perjalanan agung yang akan mengukuhkan status sosialnya sebagai muslimah sempurna. Ia bahkan sudah membayangkan pesta syukuran besar sepulang nanti.
lengkap dengan baliho bertuliskan "Selamat datang Hajah Siti Marwah" di depan rumahnya. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Bandara Juanda pagi itu ramai oleh rombongan calon jamaah haji. Ada yang datang dengan pakaian sederhana, ada pula yang menenteng koper besar. Namun tak ada yang lebih mencolok dari Siti Marwah. Ia datang bersama suaminya, Hadi, dan 2 asisten pribadinya. Gaun ihramnya yang putih tampak berkilau karena benang sutra yang disulam halus. Di tangan kirinya tergantung tas bermerek mahal, dan di pergelangan tangan kanannya berkilau jam berlian. "Bu, nanti jangan terlalu lelah ya, perjalanan panjang," kata Hadi pelan. Siti hanya tersenyum, lalu berbisik, "Saya sudah biasa dengan perjalanan jauh, Mas. Lagi pula, ini bukan liburan biasa. Ini perjalanan rohani, harus terlihat siap luar dalam." Di ruang tunggu kelas bisnis, Siti duduk di kursi empuk sambil menyeruput jus segar. Ia memperhatikan calon jamaah lain yang duduk di area umum. Beberapa di antaranya tidur di lantai karena kelelahan. Ia menggeleng pelan dan berbisik pada asistennya, "Coba lihat, ya ampun, belum berangkat saja sudah seperti itu. Padahal mau ke rumah Allah, mestinya tampil bersih dan pantas." Ketika panggilan boarding diumumkan, ia berdiri dengan langkah anggun. Tatapan beberapa jamaah tertuju padanya, dan itu membuat hatinya makin berbunga. Di dalam pesawat, ia duduk di kursi kelas bisnis yang luas, sementara kebanyakan jamaah lain berada di kelas ekonomi. "Alhamdulillah," gumamnya. "Allah tahu siapa yang pantas diberi kenyamanan." Penerbangan ke Jeddah berlangsung lama. Para jamaah banyak yang berzikir, membaca doa, atau beristirahat dengan tenang. Namun Siti lebih sering mengeluh. Kopinya tidak panas, katanya pada pramugari, dan roti ini agak keras. Bukankah maskapai internasional harus lebih profesional? Hadi menatapnya dengan sabar, berusaha menenangkan, tapi Siti terus mengomel. Ia bahkan sempat berbisik pada asistennya, "Kalau begini caranya, saya harus sampaikan ke travel agent. Tidak sebanding dengan harga yang kita bayar." Setibanya di Makkah, rombongan VIP langsung diantar ke hotel bintang 5 yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari Masjidil Haram. Lobi hotel itu penuh dengan aroma parfum mahal dan lantai marmer berkilau. Siti berjalan di depan, menggenggam koper kecilnya, sementara staf hotel membawakan barang-barang lainnya. Ia memeriksa kamarnya yang luas, tapi masih sempat berkomentar, "Pemandangannya kurang bagus. Saya mau kamar yang menghadap Ka'bah." "Mohon maaf, Bu, semua kamar dengan view Ka'bah sudah penuh," jawab resepsionis dengan sopan. "Tidak bisa begitu," Siti menjawab dingin. "Saya sudah membayar lebih. Masa saya harus melihat atap hotel lain dari jendela?" Hadi menarik tangannya perlahan. "Sudahlah Siti, kita di sini untuk beribadah, bukan bersaing soal pemandangan." Namun Siti hanya mendengus pelan. "Saya ingin ibadah dengan tenang." "Mas, kalau suasananya tidak nyaman, bagaimana bisa khusyuk?" Hari-hari berikutnya, rombongan mulai menjalankan rangkaian ibadah. Di sela waktu ibadah, Siti sibuk mengatur jadwal foto. Ia ingin setiap momen diabadikan dengan sempurna, dari tawaf, sa'i, hingga doa di depan Ka'bah. Di tangannya selalu ada ponsel. Bibirnya tersenyum tipis setiap kali kamera mengarah kepadanya. "Ambil dari sisi kanan, biar Ka'bah kelihatan di belakang saya," katanya pada asistennya. Namun di tengah semua kemegahan itu, Siti sama sekali tak menyadari betapa hatinya mulai jauh dari niat suci. Ia mengeluh tentang makanan catering yang kurang sedap, tentang antrean yang terlalu lama, dan tentang jamaah dari negara lain yang kurang tertib. Baginya, ibadah haji bukan ujian kesabaran, melainkan ujian kenyamanan. Suatu siang, ketika matahari menyengat dan rombongan berjalan menuju Masjidil Haram, seorang nenek tua renta tampak tertiti-titi di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan bibirnya kering. Di tangannya
hanya ada botol air kecil yang sudah kosong. Ia memandang ke arah Siti dengan mata memohon. "Nak, tolong, bisa beri sedikit air?" Suaranya serak, hampir tak terdengar di tengah hiruk pikuk jamaah. Siti menoleh sekilas, lalu melirik ke arah tas kecil di pinggangnya yang berisi botol air mineral. Ia mengangkat alis, kemudian menatap nenek itu dengan pandangan datar. "Maaf Bu, air saya terbatas. Lagi pula, panitia sudah sediakan pos minum di depan sana. Kalau mau, jalan sedikit lagi." Nenek itu terdiam. Ia menunduk, lalu mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. "Semoga Allah melembutkan hatimu, Nak." Siti mengerutkan kening. "Apa maksudnya itu?" Gumamnya pelan. Ia merasa tersindir, bahkan sedikit marah. Namun sebelum ia sempat menegur, rombongan sudah berjalan lagi. Ia menoleh ke belakang. Nenek itu masih berdiri di tempat yang sama, memandangi langkah-langkah mereka yang menjauh. Sepanjang perjalanan, Siti berusaha melupakan kejadian itu. Tapi entah mengapa, suara lemah nenek tadi terus terngiang di telinganya. "Semoga Allah melembutkan hatimu." Ia berusaha menepisnya dengan berbicara pada jamaah lain. "Kasihan memang, katanya enteng, tapi banyak orang malas di sini. Padahal Allah tidak akan menolong orang yang tidak berusaha." Hadi mendengarnya, namun hanya terdiam. Ia tahu menegur istrinya di depan orang lain hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia memilih diam dan berdoa dalam hati agar Allah menunjukkan sesuatu yang bisa membuat Siti berubah. Malam itu, setelah kembali ke hotel, Siti duduk di balkon kamarnya yang mewah. Lampu-lampu kota Makkah berkelip indah di kejauhan. Ia menatap ke arah Masjidil Haram, atau lebih tepatnya, ke arah di mana Ka'bah berada, tersembunyi di balik bangunan. Dalam diam, kata-kata nenek tadi kembali muncul di benaknya. "Semoga Allah melembutkan hatimu, Nak." Ia meneguk air dingin dari gelas kristal, mencoba menepis rasa aneh di dadanya. Cuma omongan orang tua kelelahan," katanya pada diri sendiri. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasa gelisah. Angin dari arah Ka'bah berhembus lembut, seolah membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan rohani yang ia banggakan baru saja berubah arah. Dari sekadar perjalanan lahiriah menuju perjalanan batin yang akan mengguncang seluruh keyakinannya. Angin malam Makkah berhembus lembut melewati balkon kamar hotel, membawa aroma debu dan wewangian dari jalanan sekitar Masjidil Haram. Siti Marwah duduk bersandar di kursi rotan sambil menatap jauh ke arah tempat suci itu. Namun, pandangannya kosong. Sejak ia tiba di tanah suci, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa ganjil. Seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hatinya tidak bergetar. Bahkan ketika ribuan jamaah di bawah sana berseru labaka Allahumma, labaka dengan penuh haru, ia meneguk teh panas yang disiapkan pelayan hotel. "Entah kenapa, aku tidak merasakan apa-apa," gumamnya pelan. "Bukankah ini tempat yang paling suci di dunia? Mengapa rasanya biasa saja?" Keesokan harinya, rombongan jamaahnya bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah pertama. Suasana di sekitar hotel begitu ramai. Lautan manusia dengan pakaian ihram putih bersih berjalan beriringan sambil melantunkan doa. Tapi bagi Siti, pemandangan itu bukanlah sesuatu yang menyentuh. Ia justru mengeluh karena udara panas dan jalanan yang ramai. "Asisten," serunya dengan nada tinggi, "pegang payung saya. Jangan biarkan sinar matahari langsung kena wajah. Saya tak mau kulit saya terbakar sebelum tawaf." "Baik, Bu," jawab asistennya dengan canggung. Ketika mereka sampai di depan gerbang Masjidil Haram, ribuan orang memadati area itu. Ada yang menangis haru, ada yang bersujud penuh syukur, beberapa bahkan bergetar tubuhnya saat pandangan pertama mereka tertuju pada Ka'bah. Namun, ketika tiba gilirannya menatap bangunan suci itu, Siti hanya terdiam. Ia mengerjap beberapa kali,
seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di hadapannya berdiri bangunan hitam besar yang megah, tapi anehnya tidak ada rasa apapun di hatinya. Tidak sejuk, tidak haru, tidak bahagia. Ia hanya merasa dingin. Subhanallah, indah sekali, bisik seorang jamaah di sampingnya sambil terisak. Namun Siti menatap datar. Indah, hanya bangunan batu hitam. Kalau bukan karena sejarahnya, mungkin orang tak akan seramai ini datang, ujarnya pelan. Suaminya, Hadi, yang berdiri di belakangnya, mendengar ucapan itu. Ia menatap istrinya dengan khawatir. Siti, jaga kata-katamu. Ini rumah Allah. Siti menatap Hadi sebentar, lalu menghela napas. Aku hanya jujur, Mas. Tidak semua orang harus pura-pura terharu. Mereka pun mulai melaksanakan tawaf. Jamaah lain berjalan dengan langkah khusyuk, berdoa, dan menangis dalam bisikan lembut. Sementara Siti lebih sibuk memastikan hijabnya tidak kusut, tasnya aman, dan langkahnya tidak terlalu lambat. Ia bahkan sempat memotret dirinya di tengah kerumunan, tersenyum ke arah kamera dengan latar Ka'bah di kejauhan. Setelah tawaf selesai, mereka kembali ke hotel. Di lobi, Siti berbincang dengan beberapa jamaah wanita dari rombongan lain. Topik pembicaraan mereka jauh dari nuansa ibadah. Baju ihram saya pesan langsung dari Paris, kata Siti sambil menegakkan bahu. Kainnya halus sekali, tak panas meski di bawah terik matahari. Oh, pantas terlihat beda, sahut seorang wanita lain dengan nada kagum. Siti tersenyum puas. Tentu, kalau ibadah, ya tetap harus elegan. Allah suka keindahan, bukan? Sore harinya, ia berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan bersama asistennya. Ia membeli perhiasan emas, parfum Arab, dan kain sutra mahal. Ketika seorang pedagang tua memohon agar ia menawar dengan adil, Siti malah tertawa kecil. Jangan ajari saya berdagang, Pak. Saya tahu nilai barang, katanya sinis sebelum berbalik pergi. Namun, malam itu, sesuatu mulai berubah. Saat semua orang tertidur, Siti terjaga di kamar hotelnya. Entah kenapa, matanya berat, tapi pikirannya gelisah. Ia memandang langit-langit yang dihiasi ukiran emas, lalu menutup mata perlahan. Tidurnya gelap, lalu tiba-tiba ia menemukan dirinya berada di tempat asing. Ia berdiri di tengah padang pasir luas. Langit di atasnya hitam pekat tanpa bintang. Angin dingin berembus, membawa butiran pasir yang menusuk kulit. Siti memandang ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun, hanya keheningan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti desisan halus. SSS, STTT. Suaranya kecil, tapi semakin lama, semakin dekat. Dari balik kabut pasir, tampak bayangan melata panjang. Ular, banyak sekali, ratusan bahkan ribuan, merayap mendekat dengan mata menyala merah. Siti berlari, napasnya memburu, tapi setiap langkah seperti terhisap pasir, membuatnya semakin lambat. Ia menjerit, namun suaranya tak keluar. Ular-ular itu makin dekat, melingkar di sekelilingnya, mengangkat kepala dan menatapnya tajam. Pergi, jangan dekati aku, teriaknya. Tapi hanya Gema, suaranya sendiri yang terdengar. Dan di tengah ketakutan itu, dari jauh muncul sosok wanita tua berkerudung lusuh. Wajah yang ia kenal, nenek renta yang pernah meminta air di pinggir jalan menuju Masjidil Haram. Siti terpaku. Wanita itu tidak menatapnya dengan marah, justru tersenyum lembut, lalu menadahkan tangan berdoa. Dalam kesunyian itu, desisan ular berhenti sejenak. Siti ingin berlari ke arahnya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Semuanya memudar. Ia terbangun dengan teriakan kecil. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup keras. Hanya mimpi, katanya sambil menepuk dadanya. Mungkin karena kelelahan, namun malam-malam berikutnya, mimpi yang sama datang lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke padang pasir itu. Suara ular
desisan, dan sosok nenek tua yang berdoa. Semua sama. Pada malam ketiga, ia bahkan terbangun sambil menangis tanpa sadar. Tapi segera setelah sadar, egonya kembali menguasai. "Aku cuma terlalu letih, itu saja," katanya, keras pada dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, ketenangan sudah benar-benar hilang. Saat ia kembali ke Masjidil Haram keesokan harinya, ribuan jamaah tampak menangis dan bersyukur. Tapi Siti hanya memandang Ka'bah dengan mata kosong. Dan di sana, untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu bergerak di permukaannya. Seolah bayangan hitam melata di sisi dinding suci itu. Ia mengerjap cepat, menatap lagi, tapi Ka'bah tampak biasa. Hatinya bergetar, bukan karena haru, tapi karena takut. Ia segera berpaling dan melangkah cepat meninggalkan area itu. Namun dalam langkah-langkahnya yang tergesa, suara desisan samar seolah mengikuti. Suara yang sama seperti dalam mimpinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti Marwah duduk lama di tepi ranjang, memandangi botol air zam-zam di meja. Ia ingin berdoa, tapi kata-kata tak mau keluar. Hatinya lah yang paling kering di tempat yang paling suci di bumi. Hatinya yang kering di tanah suci kini disertai rasa takut yang sulit dijelaskan. Sejak malam terakhir ia bermimpi tentang ular-ular itu. Siti Marwah tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, desisan itu kembali terdengar halus, panjang, dan menusuk telinga. Kadang ia merasa suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Pagi itu, udara Makkah terasa lebih panas dari biasanya. Langit biru pucat nyaris tanpa awan, dan matahari memantulkan cahaya tajam di atas bangunan putih Masjidil Haram. Hari itu adalah hari di mana rombongan Siti akan melaksanakan tawaf kedua kalinya. Semua jamaah tampak bersemangat, sebagian bahkan meneteskan air mata sebelum berangkat. Tapi tidak dengan Siti. Ia berdiri di depan cermin hotel, merapikan jilbab satin, dan memastikan bedaknya tidak luntur. "Aku tidak mau terlihat kusut di tengah keramaian," gumamnya sambil memoles bibirnya dengan lipstik tipis. Suaminya, Hadi, memandangnya dengan nada prihatin. "Kita ke masjid, Sit, bukan ke pesta." Siti mendengus pelan. "Justru karena ke masjid, banyak orang melihat. Aku tidak ingin terlihat seperti jamaah lain yang berantakan." Rombongan mereka pun berangkat. Jalanan menuju Masjidil Haram sudah dipenuhi lautan manusia berpakaian putih. Udara bercampur aroma parfum Arab, keringat, dan debu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Siti berjalan cepat dengan langkah angkuh. Namun entah kenapa, sejak keluar dari hotel, dadanya terasa berat. Ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya. Setibanya di halaman Masjidil Haram, pandangan Siti langsung tertuju pada Ka'bah dari kejauhan. Bangunan suci itu tampak hitam, berkilau disinari cahaya matahari. Jamaah di sekitarnya berseru, "Allahu Akbar," dengan suara penuh takzim. Tapi langkah Siti mulai goyah. Ada rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Ia menatap lebih dalam. Pandangannya kabur. Ia mengedip beberapa kali, mengucek matanya dengan jari gemetar. Tapi apa yang dilihatnya setelah itu membuat napasnya terhenti. Di hadapannya, Ka'bah tak lagi tampak hitam polos. Dindingnya kini seolah hidup, bergelombang, bergetar, dan dari sela-selanya muncul sesuatu yang bergerak. Tubuh-tubuh panjang, berkilau, dan licin. Ratusan, bahkan ribuan ular hitam besar melingkar di sekelilingnya. Lidah mereka menjulur merah, matanya menyala seperti bara. Desisan mereka memekakkan telinga. Sestit, Siti menjerit dan mundur. "Tidak, jangan dekat." Jamaah di sekelilingnya terkejut. Seorang ibu menatapnya cemas. "Astagfirullah, ibu kenapa?" Siti menutup telinganya.
Tubuhnya gemetar hebat. Ular, ada ular di sana. Mereka mengelilingi Ka'bah. Beberapa jamaah saling berpandangan bingung. Mereka menatap Ka'bah dan tidak ada apapun di sana selain bangunan suci yang berdiri megah dan tenang. Suaminya segera berlari mendekat. Siti, tenangkan diri. Tidak ada apa-apa di sana. Namun Siti menjerit makin kencang. Matanya membesar. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa ular-ular itu kini merayap ke arahnya. Ia mundur tersandung, jatuh ke lantai marmer yang dingin. Dalam pandangannya yang kabur, ular-ular itu seolah menjulur dari setiap sisi, melingkar di kaki jamaah, naik ke pilar-pilar masjid, lalu menatapnya serentak. Tolong aku, mereka mau menggigitku. Ia menjerit hingga suaranya serak. Jamaah mulai berkerumun. Sebagian mencoba menenangkannya. Sebagian lagi membaca ayat-ayat suci dengan lirih. Namun bagi Siti, dunia di sekitarnya telah berubah. Ia tidak lagi berada di tengah ribuan orang, tapi di padang pasir yang sama seperti dalam mimpinya. Hanya dirinya, Ka'bah yang dikelilingi ular, dan suara desisan yang makin keras. Engkau tidak pantas di sini. Suara itu muncul entah dari mana dalam kepalanya, di udara, atau dari ular-ular itu sendiri. Suara berat, bergema, dan menembus jantungnya. Siti memegangi kepalanya. Diam kalian. Hadi berlutut di sampingnya. Sayang, istighfar, bacalah kalimat Allah. Tapi lidah Siti keluh. Ia mencoba mengucap la ilaha illallah, tapi suaranya tidak keluar. Bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Air matanya mengalir. Tubuhnya gemetar hebat dan pandangannya gelap perlahan. Beberapa petugas masjid datang membantu. Mereka mengangkat tubuhnya yang lemas, membawanya ke ruang medis. Saat matanya tertutup, suara desisan itu perlahan mereda digantikan dengan bisikan lembut dari arah yang jauh. Semoga Allah melembutkan hatimu. Nak, Siti tersentak bangun. Ia terbaring di ranjang kecil. Tubuhnya masih basah oleh keringat. Dokter perempuan di sebelahnya berkata lembut, Anda pingsan di pelataran Masjidil Haram, Bu. Tapi alhamdulillah, kini Anda sadar. Siti memandang sekeliling dengan bingung. Ruangan putih, bau obat-obatan, dan suara jamaah samar dari luar. Ia meraba wajahnya yang dingin dan basah. Aku lihat ular. Suaranya pelan, seperti anak kecil. Dokter tersenyum menenangkan. Mungkin Anda kelelahan. Banyak jamaah mengalami hal serupa. Namun Hadi yang duduk di sisi ranjang menatapnya dalam-dalam. Ada kekhawatiran mendalam di matanya. Siti, kau benar-benar tidak melihat apapun selain ular. Siti mengangguk lemah. Bukan hanya satu, Mas. Banyak. Mereka melingkar di sekitar Ka'bah, menatapku seperti ingin menelan. Suaranya bergetar, lalu pecah dalam tangis. Hadi menggenggam tangannya. Itu hanya ujian. Sid, jangan biarkan ketakutan menelan imanmu. Istighfar. Kembalilah pada Allah. Siti menunduk, namun air matanya terus mengalir dalam hati kecilnya. Ia tahu yang dilihatnya bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, yang sedang mempermainkan jiwanya. Beberapa hari kemudian, ia enggan keluar kamar. Setiap kali mendengar panggilan azan dari Masjidil Haram, tubuhnya bergetar. Dalam diamnya, Siti mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Saat memandang cermin, ia kadang melihat bayangan samar di belakangnya, seperti sesuatu yang melata, berkilau, lalu menghilang. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya di malam yang sunyi. Tak ada jawaban selain suara angin dari jendela yang terbuka. Namun jauh di dalam hatinya, kalimat lembut dari nenek renta itu kembali terngiang lebih jelas dari sebelumnya. Semoga Allah melembutkan hatimu, nak. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah suci, Siti menangis bukan karena takut, tetapi karena hatinya benar-benar mulai retak. Ia belum mengerti, tapi sesuatu
sedang berubah. Ular-ular itu bukan sekadar bayangan menakutkan. Mereka adalah cermin bagi hatinya sendiri dingin, licin, dan penuh kesombongan. Namun, kesadaran itu baru akan datang sepenuhnya nanti. Malam itu, ia hanya duduk menatap botol air zam-zam di meja. Tangan gemetar, bibirnya bergetar, mencoba berucap, "Ya Allah, aku..." Di luar, azan Isya berkumandang lembut. Tapi di dalam kamar itu, hanya ada seorang wanita yang perlahan mulai melihat sisi tergelap dari dirinya sendiri. Malam itu, Siti Marwah duduk sendirian di sudut kamar hotelnya. Lampu sengaja ia biarkan redup, hanya menyisakan cahaya kecil dari meja rias. Di hadapannya, botol air zam-zam masih tertutup rapat, belum juga disentuh sejak ia terbangun dari pingsan beberapa hari lalu. Pandangannya kosong, matanya sembab, dan bibirnya pucat. Dalam diam, suara azan subuh terdengar dari kejauhan sayup, lembut. Namun bagi Siti, suara itu seperti datang dari dunia yang sudah tak bisa dijangka oleh hatinya. "Ya Allah, aku takut," bisiknya pelan, sama seperti malam sebelumnya. Tapi doa itu tak pernah terasa sampai. Ia merasa seperti berbicara ke udara yang hampa, seolah tidak ada siapapun yang mendengarnya. Sejak kejadian di pelataran Masjidil Haram, Siti tidak lagi sama. Setiap kali hendak salat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, menghadap kiblat, namun begitu takbir terucap, pandangannya kembali kabur. Ular-ular itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya di sekeliling Ka'bah, tapi di dalam pikirannya sendiri. Mereka merayap di lantai kamar, di sela sajadah, bahkan melingkar di kakinya. Tidak, jeritnya memukul lantai dengan tangan. Hadi yang baru keluar dari kamar mandi segera menghampiri. "Siti, sudah, tidak ada apa-apa. Kau hanya berhalusinasi lagi." "Tidak, Mas. Mereka ada di sini. Lihat di sana." Ia menunjuk ke arah kiblat, matanya membesar ketakutan. Namun tentu saja, Hadi tidak melihat apapun. Lantai bersih, sajadah terbentang, dan udara kamar terasa tenang. Ia menarik napas berat, lalu duduk di samping istrinya. "Sit, dengar aku. Semua ini bukan nyata. Kau butuh istirahat. Dokter sudah bilang, kau hanya stres dan kurang tidur." Siti menatap suaminya dengan marah. "Kau tidak mengerti. Mereka Nayata. Mereka mengawasiku setiap kali aku ingin beribadah. Mereka tidak ingin aku melihat Ka'bah lagi." Kata-katanya terdengar putus asa. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Keesokan harinya, Hadi membawa Siti ke dokter yang berada di salah satu klinik dekat Masjidil Haram. Seorang dokter wanita asal Mesir memeriksa matanya dengan teliti. Setelah serangkaian tes, ia menggeleng pelan. Secara medis, penglihatan ibu normal. Tidak ada tanda kerusakan mata atau saraf. Mungkin ibu mengalami tekanan emosional berat. Sebaiknya banyak berzikir dan beristighfar. Namun mendengar saran itu, Siti justru tersenyum sinis. Zikir tidak akan menghapus ular-ular itu. Dokter menatapnya prihatin. Mungkin bukan ular yang harus ibu usir, tapi sesuatu yang lebih halus dari itu. Rasa sombong dalam hati. Siti menatapnya tajam. "Kau pikir aku orang jahat? Aku sudah banyak bersedekah. Aku bantu masjid di kampung. Aku biayai anak yatim." Suaranya meninggi. Nada sombongnya kembali. Dokter hanya menghela napas dan menatapnya lembut. "Terkadang amal yang baik akan menjadi berat di timbangan jika dilakukan untuk dilihat manusia, bukan untuk Allah." Ucapan itu seperti petir di telinga Siti. Ia berdiri cepat, menatap dokter itu dengan marah. "Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Jangan sok menasihati." Ia keluar ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Hadi yang kebingungan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan bagi Siti. Ia mencoba mendatangi beberapa ustaz di rombongannya, berharap ada doa atau bacaan yang bisa mengusir penglihatannya yang aneh. Namun setiap ustaz yang ia temui
hanya memberinya nasihat serupa. "Barangkali hati ibu yang tertutup," kata salah seorang ustaz tua dengan suara lembut. "Kadang Allah menutup mata lahir seseorang agar ia bisa membuka mata batinnya. Bersihkanlah hati dengan tobat dan istighfar." Namun Siti justru mendengus keras. "Tertutup," katanya. "Hatiku tidak tertutup. Aku datang ke sini karena Allah, bukan karena yang lain." Ustadz itu menatapnya lama, lalu berkata tenang, "Kalau benar karena Allah, mengapa engkau masih marah ketika dinasihati?" Kata-kata itu menancap tajam di hati Siti, tapi bukannya membuatnya sadar, justru membuatnya semakin tersinggung. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan pergi tanpa berpamitan. "Semua orang menganggap aku gila," gumamnya dalam hati saat kembali ke hotel. "Mereka tidak tahu apa yang kulihat, tidak tahu apa yang kurasakan." Malamnya, suara desisan itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru bergema di dalam kepala. Ular-ular itu muncul di dinding, merayap di bawah tempat tidur, melilit kaki meja. Pandangannya berputar, dan dari kejauhan ia melihat sosok samar berdiri di sudut kamar. Seorang wanita tua dengan pakaian putih, wajahnya keriput, dan matanya menatap penuh kasih. Siti terpaku. Sosok itu tersenyum lembut dan berkata pelan, "Semoga Allah melembutkan hatimu, nak." Suara itu, suara yang sama dari nenek renta di bandara. Tubuh Siti bergetar hebat. Ia menutup mata, berteriak sekeras mungkin, "Pergi, pergi, jangan ganggu aku." Ketika ia membuka mata, sosok itu telah lenyap. Hanya suara desisan yang tersisa kini berganti menjadi suara tawa tipis, seperti mengejek. Siti jatuh berlutut, menangis histeris. "Kenapa aku? Apa dosaku?" Namun di antara tangisnya, hatinya masih dipenuhi rasa sombong. Ia masih merasa bahwa semua ini tidak pantas menimpanya, bahwa dirinya terlalu baik untuk mendapat hukuman semacam ini. Ia menggenggam kalung emas di lehernya, menatap pantulan wajahnya di cermin, dan berkata getir, "Aku tidak pantas dipermalukan seperti ini. Aku wanita yang dihormati. Aku." Kata-katanya terhenti. Di pantulan cermin itu, ia melihat seekor ular hitam melata pelan di bahunya. Mata ular itu menatapnya lurus, lidahnya menjulur. Siti berteriak, melempar cermin hingga pecah berkeping-keping. Hadi berlari masuk, menemukan istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat dan tangan berdarah. "Astagfirullah, Siti, apa yang kau lakukan?" Ia hanya bisa menangis, menatap pecahan cermin di lantai. Di setiap pecahan itu, ia seolah melihat dirinya dalam wujud berbeda. Wajahnya marah, sombong, ketakutan, dan kosong. Dalam hati kecilnya, ada suara lembut berbisik, "Bukan matamu yang buta, tapi hatimu." Namun ia menolak mendengarnya. Ia menutup telinga, menangis keras, dan berteriak, "Aku tidak buta, aku bisa melihat. Aku bisa." Namun semakin keras ia berteriak, semakin sunyi hatinya. Dalam kesombongannya, ia belum menyadari bahwa kebutaan sejati bukanlah pada mata, melainkan pada hati yang menolak melihat kebenaran. Dan malam itu, ketika suara azan kembali menggema dari kejauhan, Siti hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Sementara ular-ular bayangan itu terus menari di sekelilingnya tak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh hatinya yang mulai tenggelam dalam kegelapan. Malam itu, Siti Marwah kembali duduk di sudut kamar hotelnya, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap langsung ke Masjidil Haram. Di luar sana, ribuan jamaah tampak berputar mengelilingi Ka'bah, memancarkan cahaya putih dari pakaian ihram mereka. Namun bagi Siti, pemandangan itu masih tetap sama gelap, mencekam, penuh ular yang melata di antara manusia. Mendesis dengan mata menyala merah,
Ia memejamkan mata, berharap ketika membukanya lagi, semua akan berubah. Tapi tidak, ular-ular itu masih di sana, melingkar di sekitar dinding suci. Seolah menjaganya agar tidak bisa mendekat, Siti menggigit bibirnya keras-keras, menahan tangis yang mulai menggenang di matanya. Ya Allah, jika kau memang ada, mengapa kau biarkan aku seperti ini? Bisiknya parau. Aku ingin beribadah, aku ingin melihat rumahmu, tapi mengapa hanya kegelapan dan ketakutan yang kau tunjukkan padaku? Tak ada jawaban, hanya desisan ular yang semakin nyaring, membuat dadanya sesak. Ia menutup telinga, menunduk, dan menangis terseduh. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, tiba-tiba, di sela-sela keheningan malam, terdengar suara yang lembut, begitu pelan, hingga nyaris seperti bisikan angin. Sebuah suara yang berbeda dari desisan yang menakutkan itu. Suara yang justru menenangkan. Allahu Rahmanur Rahim. Siti mengangkat wajahnya perlahan. Suara itu berasal dari luar kamar. Ia bangkit, menyingkap tirai dengan hati-hati, lalu menatap ke bawah. Di halaman kecil hotel, di antara dua tiang lampu, tampak seorang wanita tua sedang duduk di atas sajadah lusuh. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, namun tangan keriputnya terangkat tinggi ke langit. Wajahnya bersinar lembut dalam cahaya lampu, mulutnya bergetar lirih, mengucapkan doa dengan nada penuh ketulusan. Suara itu begitu dikenal oleh Siti. Ia memicingkan mata, berusaha memastikan pandangannya, dan hatinya seakan berhenti berdetak. Itu nenek itu. Nenek renta yang dulu meminta seteguk air di perjalanan menuju Makkah yang ia tolak mentah-mentah. Tubuh Siti membeku di tempatnya. Nafasnya tersengal. Ingatannya terputar kembali saat ia menatap sinis nenek itu dan berkata, Tuhan tidak akan menolong orang malas. Kalimat yang kini terdengar seperti kutukan dari lidahnya sendiri. Siti menatap lama dari balik kaca di bawah sana. Nenek itu berdoa khusyuk tanpa terlihat lelah sedikit pun. Meski duduk di atas lantai marmer yang dingin, ia tampak begitu damai. Bibirnya bergetar dalam doa, sementara air matanya mengalir di pipi, memantulkan sinar lembut dari lampu halaman. Allahu, ampunilah hamba-Mu yang sombong, lembutkanlah hati mereka yang lupa akan kasih-Mu. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Siti, seolah ditujukan langsung kepadanya. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Ia memegang dadanya, menunduk, dan air matanya tumpah begitu saja. Nenek itu berdoa untukku, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia kembali menatap ke arah Ka'bah di kejauhan, berharap kali ini pandangannya berubah. Tapi ular-ular itu masih ada melata, menggeliat, mendesis. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ular-ular itu kini tampak menjauh. Setiap kali nenek itu menengadahkan tangan, cahaya putih lembut muncul di sekelilingnya. Ular-ular itu mundur, merayap pergi, seolah takut akan cahaya itu. Siti tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak ingin menutup mata. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena haru. Nenek, siapa engkau sebenarnya? Gumamnya lirih. Ia berdiri di depan jendela cukup lama, memandangi sosok tua itu yang terus berdoa tanpa henti. Setiap kalimat yang keluar dari bibir nenek itu terasa seperti siraman air di tanah kering dalam hatinya. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada mereka yang sombong, yang belum mengenal kasih-Mu yang sesungguhnya. Siti jatuh berlutut, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, apakah semua ini karena aku? Karena aku menolak menolongnya, karena aku terlalu angkuh. Suara tangisnya menggema di kamar. Ia tidak lagi peduli pada penampilan, pada harga diri, atau pada siapapun yang mendengar. Untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah suci, hatinya benar-benar hancur. Bukan karena rasa takut, tapi karena rasa malu. Malam itu, ia tidak tidur.
Ia duduk di dekat jendela, memandangi nenek itu yang tetap berdoa hingga menjelang subuh. Setiap kalimat doa yang diucapkan sang nenek terasa seperti benang halus yang menarik hatinya keluar dari kegelapan. Ketika azan subuh berkumandang, Siti menutup matanya. Ia mencoba mengucap takbir. Meski lidahnya bergetar hebat, Allahu Akbar. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia menunduk, air matanya menetes di sajadah. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat ular-ular itu. Tidak ada desisan, tidak ada mata merah yang menatap. Hanya ada cahaya lembut yang menyelimuti ruang di sekitarnya. Apakah ini tandamu ya Allah? Ucapnya lirih di antara isak tangis. Apakah engkau masih mau mendengarkanku? Dan entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Udara kamar terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Siti bisa menarik napas dalam tanpa rasa takut. Saat matahari mulai muncul dari balik bukit, ia kembali menatap ke bawah. Namun nenek itu sudah tak ada. Hanya sajadah lusuh yang tertinggal, tertiup lembut oleh angin pagi. Siti menggenggam dadanya, merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Tapi di dalam hatinya, untuk pertama kali muncul secercah ketenangan. Cahaya kecil yang menembus kegelapan yang selama ini menutupi pandangannya. Ia menatap ke bawah dari jendela. Ular-ular itu belum sepenuhnya hilang, tapi kini mereka tak lagi menakutkan. Mereka tampak mundur, perlahan menghilang di balik bayangan, hingga akhirnya Siti bisa melihat sedikit dari dinding hitam suci itu megah, tenang, berkilau dalam cahaya pagi. Air matanya jatuh. Ia tersenyum lirih. Ya Allah, aku rindu melihat ramimu. Aku rindu dekat denganmu. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam dirinya. Ia tahu rahmat Allah sedang mengetuk pintu hatinya. Pintu yang selama ini ia kunci ropet-ropet dengan kesombongan dan keangkuhan. Dan dari kejauhan, entah hanya bayangan atau kenyataan, Siti merasa melihat sosok nenek itu melangkah pergi perlahan. Wajahnya tersenyum, dan cahaya putih di sekelilingnya memudar lembut bersama cahaya fajar. Cahaya fajar yang lembut menyelimuti kota suci Makkah. Siti berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ke arah Ka'bah yang kini mulai tampak jelas di matanya. Ular-ular itu sudah tak ada, hanya sisa bayangannya yang samar, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar bersama sinar matahari pagi. Namun hatinya belum tenang sepenuhnya. Ada sesuatu yang menggelitik dalam dadanya, perasaan bersalah, penyesalan yang menyesakkan dada. Ia teringat pada nenek tua yang berdoa semalam. Wajahnya yang tenang, suaranya yang lembut, dan doa yang begitu tulus masih terngiang jelas di telinganya. Nenek itu seperti cahaya di tengah gelap yang telah lama menyelimuti hidupnya. Tapi kini, cahaya itu menghilang. Ia tak tahu kemana harus mencari. Tanpa pikir panjang, Siti mengambil kerudungnya dan bergegas keluar dari kamar. Langkahnya cepat, seolah hatinya ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Ia turun melewati tangga hotel, lalu menembus jalanan yang mulai ramai oleh jamaah yang hendak menuju Masjidil Haram. Udara pagi Makkah terasa sejuk, beraroma pasir dan doa di sepanjang jalan. Para penjual kurma dan air zam-zam sudah membuka lapak. Beberapa jamaah berjalan dengan wajah penuh damai, tapi bagi Siti, semuanya terasa seperti gema. Jauh ia hanya punya satu tujuan, menemukan nenek itu. Ia menyusuri trotoar yang mengarah ke halaman masjid, menatap setiap wajah yang lewat dengan cemas. Namun tidak ada yang mirip. Langkahnya mulai melambat, napasnya terengah. Ya Allah, tunjukkan aku jalanmu, ucapnya pelan. Ia menatap sekeliling, dan matanya tertumbuk pada sesuatu di kejauhan. Di bawah sebatang pohon kurma yang tumbuh di pinggir jalan, tampak seorang wanita tua duduk bersandar. Wajahnya teduh, tubuhnya diselimuti kain putih sederhana,
dan di tangannya tergenggam sebuah botol kecil berisi air bening. Siti tertegan. Air matanya langsung mengalir. Ia mengenali sosok itu tanpa ragu. Nenek yang semalam berdoa untuknya. Dengan langkah tergesa, ia berlari mendekat, tak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Begitu tiba di hadapan sang nenek, Siti langsung jatuh, berlutut, memegang tangan keriput itu erat-erat. "Nenek, maafkan saya. Maafkan saya." Isaknya pecah. "Saya orang yang menolakmu di perjalanan. Saya sombong. Saya angkuh. Saya buta. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan." Air matanya menetes deras, membasahi jemari nenek itu. Namun sang nenek hanya tersenyum lembut. Ia mengusap kepala Siti dengan penuh kasih, seperti seorang ibu menenangkan anaknya. "Nak," katanya pelan. Suaranya bergetar, namun hangat. "Allah tidak pernah menolak orang yang mau kembali. Yang menolak hanyalah manusia itu sendiri." Karena kesombongannya, Siti menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa malu dan sesal menyatu menjadi satu. "Aku ingin melihat Ka'bah dengan hatiku, Nek. Tapi aku takut. Aku takut Allah tidak mau memaafkanku lagi." Nenek itu menggeleng perlahan. Ia mengangkat botol kecil di tangannya, lalu menyodorkannya kepada Siti. Air di dalamnya berkilau terkena cahaya matahari pagi. "Minumlah, Nak," ucapnya lembut. "Ini air Zam-Zam, tapi jangan sekadar diminum oleh mulutmu. Minumlah dengan hatimu. Lihatlah dengan mata imanmu, bukan dengan matamu yang tertipu oleh dunia." Siti menerima botol itu dengan tangan gemetar. Ia memandang air bening itu lama sekali, seolah melihat seluruh perjalanan hidupnya di sana. Kesombongan, penolakan, dan kebodohan yang ia lakukan. Lalu dengan suara bergetar, ia mengucap pelan, "Bismillah." Setetes pertama menyentuh lidahnya, dan seketika ada rasa sejuk yang menjalar dari tenggorokannya hingga ke dadanya. Air itu terasa berbeda, bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi juga seolah membasuh seluruh beban dan noda yang menempel di hatinya. Ia menutup mata, air matanya kembali mengalir. Dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ketika membuka matanya kembali, pandangannya tertuju ke arah Masjidil Haram yang tampak dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak hari ia datang ke Tanah Suci, ia melihat Sekabah dalam wujud aslinya, hitam, megah, bercahaya lembut, dikelilingi ribuan jamaah yang berputar, mengucap labaik Allahumma labaik dengan suara yang menggema hingga langit. Tidak ada lagi ular, tidak ada kegelapan, tidak ada desisan yang menakutkan. Semua lenyap, digantikan oleh cahaya putih yang menenangkan jiwa. Siti menutup wajahnya dan sujud di tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh, membasahi pasir. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah buta. Tapi kini aku ingin melihat, bukan dengan mataku, tapi dengan hatiku." Tangisnya berubah menjadi zikir yang panjang, penuh penyesalan dan syukur. Ia tak peduli orang-orang di sekitarnya melihat. Yang ia rasakan hanya satu, kehadiran Allah begitu dekat, begitu nyata. Nenek itu tersenyum, menatap Siti yang bersujud dengan wajah bercahaya oleh air mata dan debu. Lalu dengan suara lirih ia berbisik, "Kini engkau telah melihat, Nak. Hati yang bersih tidak akan pernah buta. Air Zam-Zam itu bukan hanya air, tapi simbol penyucian dari yang tersesat menjadi yang kembali." Siti mengangkat wajahnya, matanya sembab namun bercahaya. Ia menatap nenek itu, ingin memeluknya, tapi mendadak cahaya di sekeliling nenek itu tampak semakin terang. Tubuhnya seperti memudar perlahan dalam kabut putih. "Nenek, tunggu!" seru Siti panik. Ia berusaha berdiri, tapi langkahnya gemetar. Cahaya itu semakin kuat, hingga akhirnya sosok sang nenek benar-benar menghilang, hanya meninggalkan botol air Zam-Zam yang kini kosong di tangan Siti. Ia terdiam lama, menatap botol itu. Hatinya terasa hangat,
Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi kesombongan. Hanya kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap ke arah Ka'bah sekali lagi. Kini pandangannya jernih, penuh cinta. Ia tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih, ya Allah, terima kasih telah menegurku dengan cara yang paling lembut. Terima kasih karena kau masih mau memandangku, meski aku pernah berpaling." Siti berjalan perlahan menuju Masjidil Haram. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah bumi memeluknya di tangannya. Ia masih menggenggam botol Zam-Zam yang kosong, bukan sebagai benda biasa, tapi sebagai saksi perubahan besar dalam hidupnya. Air matanya terus menetes, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia. Karena akhirnya, setelah begitu lama tersesat dalam kegelapan, ia menemukan cahaya yang sejati. Cahaya yang berasal dari hatinya sendiri dan dari kejauhan, di antara kerumunan jamaah. Seolah-olah Siti melihat sekilas sosok nenek itu berjalan menuju arah Ka'bah, tersenyum padanya, lalu menghilang di antara cahaya putih yang menyilaukan. Siti berdiri di hadapan Ka'bah, masih dengan botol Zam-Zam kosong di tangannya. Angin lembut dari arah Masjidil Haram berhembus pelan, mengibaskan ujung kerudungnya. Cahaya pagi merembes dari balik menara, menyinari wajahnya yang kini tampak teduh dan damai. Ia menatap bangunan suci itu dengan pandangan yang tak lagi congkak, melainkan penuh cinta dan ketundukan. Suara talbiyah jamaah di sekelilingnya menggema, "Labaik Allahumma labaik," menggetarkan hati, menenangkan jiwa. Dan di tengah gema itu, Siti menundukkan kepala, mengucap syukur tanpa henti. Ia tak lagi melihat ular, tak lagi merasa takut. Yang ia rasakan kini hanyalah kedamaian. Kedamaian yang selama ini ia cari dalam kemewahan, namun baru ia temukan dalam kerendahan hati. Sejak malam ketika ia meminum air Zam-Zam dari tangan nenek itu, hidup Siti berubah sepenuhnya. Ia merasa seperti dilahirkan kembali. Seluruh kesombongan dan keangkuhan yang dulu menguasai hatinya kini menguap, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Ia mengerti bahwa semua yang pernah dimilikinya, kekayaan, status, pujian, hanyalah debu dunia yang tidak abadi. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci, ia jalani dengan sepenuh hati. Ia tawaf dengan air mata yang terus menetes, melaksanakan sa'i sambil mengingat perjuangan Siti Hajar yang berlari karena cinta dan keyakinan kepada Allah. Ia berdoa dengan khusyuk di setiap sujud, bukan lagi meminta dunia, melainkan memohon ampun atas masa lalunya. Ketika waktu kepulangan tiba, Siti menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya. Ia berjanji dalam hati bahwa kehidupannya setelah pulang nanti tidak akan sama seperti sebelumnya. Ia berjanji akan menjaga hati yang telah dibersihkan itu agar tidak lagi tertutup oleh kesombongan. Pesawat yang membawanya pulang mendarat di Bandara Juanda, Surabaya pada pagi yang cerah. Di ruang kedatangan, banyak orang menunggu dengan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Hajah Siti Marwah," lengkap dengan bunga dan karangan ucapan. Tapi Siti hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin menyambut dirinya dengan kemegahan lagi. Ia menolak pesta penyambutan yang disiapkan keluarganya. Ia berkata lembut, "Aku hanya ingin langsung pulang, ingin bersujud di rumah, ingin menenangkan diri." Mereka heran, tapi menuruti keinginannya. Setibanya di rumah, ia masuk ke kamar dan langsung menunaikan salat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk lama di atas sajadah, memandang sekeliling. Semua barang-barang mewah yang dulu ia banggakan, kini terasa asing. Sofa mahal, vas kristal, perhiasan berkilau, semua itu tampak kosong dan tak berarti. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang perubahan Siti menyebar di lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai wanita sombong, kini melihat sosok yang sangat berbeda. Ia mulai menutup auratnya dengan sempurna, berbicara dengan lembut, dan tidak lagi menonjolkan kekayaannya. Mobil mewahnya dijual, begitu pula sebagian besar perhiasannya. Uang hasil penjualan itu
ia gunakan untuk membangun sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Panti itu ia beri nama Rumah Zam-Zam sebagai pengingat air suci yang menjadi titik balik kehidupannya. Di sana, ia menghabiskan hari-harinya bersama anak-anak yatim, mengajarkan mereka membaca Al-Quran dan menanamkan nilai kasih sayang serta rendah hati. Jangan pernah sombong, nak, sering ia katakan pada anak-anak itu dengan lembut, karena kesombongan hanya membuat hati buta. Jika kalian ingin melihat kebenaran, lihatlah dengan hati yang bersih. Setiap kali ia menuangkan air minum ke gelas anak-anak itu, Siti selalu terdiam sejenak. Ia teringat pada botol air Zam-Zam yang kini ia simpan di ruang salat rumahnya. Botol yang dulu diberikan oleh nenek misterius itu. Setiap kali menatapnya, air matanya menetes tanpa sadar. Ia sering merenung, memikirkan nenek itu. Siapa sebenarnya dia? Dari mana datangnya? Mengapa bisa muncul di waktu yang paling tepat, lalu menghilang begitu saja? Ia tak pernah mendapat jawaban. Namun dalam hatinya, ia tahu nenek itu adalah perantara yang dikirim Allah untuk membuka matanya. Suatu malam, beberapa bulan setelah kepulangannya dari Makkah, Siti bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah padang pasir yang luas dan bercahaya. Di kejauhan, sosok nenek itu berjalan pelan menuju arah Ka'bah, mengenakan pakaian putih bersih. Siti berlari menghampirinya sambil menangis. "Nenek, aku ingin berterima kasih padamu," serunya. Nenek itu berhenti dan menoleh dengan senyum yang lembut. Sama seperti terakhir kali Siti melihatnya. Matanya bercahaya seperti bintang di malam hari. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kepala Siti dan berkata pelan, "Nak, kini engkau telah melihat dengan mata hati. Peganglah cahaya itu, jangan biarkan padam." Siti terbangun dengan air mata yang masih menetes di pipinya. Dadanya berdebar, tapi penuh ketenangan. Ia langsung bersujud dan berdoa lama sekali, mengucap syukur karena Allah telah memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Sejak malam itu, ia semakin rajin beribadah. Tidak ada hari yang terlewat tanpa tahajud dan sedekah. Rumahnya yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa anak-anak yatim, aroma nasi hangat, dan lantunan ayat suci. Setiap pagi, Siti sering duduk di halaman rumah panti menjelang subuh, memandang langit yang perlahan memerah di ufuk timur. Dalam kesunyian itu, ia merasa seolah berada kembali di tanah suci. Setiap embusan angin pagi mengingatkannya pada hembusan lembut di depan Ka'bah dulu, saat ia untuk pertama kalinya benar-benar mengenal Tuhannya. Ia menatap langit, bibirnya bergetar pelan, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah menegurku dengan kasih-Mu." Kebenaran tak butuh paksaan. Ia hanya menunggu hati yang bersedia melihatnya. Senyumnya merekah di bawah cahaya fajar yang lembut. Burung-burung mulai berkicau, anak-anak panti mulai bangun, dan azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah. Siti bangkit perlahan, mengambil air wudhu, lalu menunaikan salat dengan khusyuk. Dan di akhir sujudnya, air matanya menetes, bukan lagi karena penyesalan, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Hidupnya adalah milik Allah untuk berbuat baik, untuk menebar kasih, dan untuk mengingat bahwa setiap manusia, betapapun sesatnya, selalu memiliki kesempatan untuk kembali selama hati masih bersedia melihat cahaya.